Welcome to Teman Baru Podcast. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng kami. Saya Andrea Dan saya Revan. di podcast yang baru, Iya. judul baru, dengan format yang baru. Jadi kita bukan lagi quick podcast, teman-teman. Nah, Podcast kita sekarang adalah Teman Baru podcast. Mungkin teman-teman sebelum kita mulai nih ke pembicaraan langsung, kita nih sekarang udah berubah formatan, berubah tema ya. Sekarang udah berubah jadi Teman Baru Podcast. Ya, kalau kemarin teman-teman kenalnya sebagai Kui Podcast, nah sekarang kami berubah menjadi Teman Baru Podcast. Karena kami merasa bahwasanya setiap podcast setiap episode yang kami kami lakukan itu selalu menemukan hal-hal baru dan juga ketemu dengan orang-orang baru gitu. Jadi menurut kami ya tema Teman Baru ini sangat cocok gitu dengan podcast kami berdua gitu kan, dan podcast kita bersama. Jadi kedepannya podcast kita ini bakal selalu dengan topik yang baru dan juga teman-teman kita yang baru gitu. Dan hari ini kita sudah kedatangan teman baru lagi. Jadi ini seorang senior, seorang kakak tingkat kami berdua dari Universitas Sriwijaya yang sekarang itu sudah strata 2, nah sedang S2 itu di salah satu universitas di dalam negeri yang mungkin sangat terkenal, yang dulu presiden kita salah satunya pernah kuliah di sana. Itu bukan. Oh, bukan. Itu kan ITB. kalau presiden kita kan UGM. Oh iya. Iya, ini kan Pak Habibie? bukan, Pak Habibie. Oh iya, Pak Habibie. Pak Habibie. Iya. Jadi mungkin teman-teman udah tahu lah ya kalau dibilang Pak Habibie. Berarti di ITB. Nah, jadi beliau ini juga masuk ke ITB ini lewat jalur beasiswa. Nah, yang paling terkenal itu biasanya untuk magister dan doktor itu biasanya LPDP. Nah, ini. Nah, di sini kita akan sharing gitu kan. Apa sih itu kan LPDP dan apa sih keunggulannya LPDP gitu kan. Nah, mungkin Kak Riza bisa sharing experience pada saat Kak Riza ini nge-apply beasiswa LPDP gitu. Iya. Karena ada proses seleksinya loh, teman-teman. Iya, benar. Jadi langsung aja kita sapa dulu nih Kak Riza. Halo Kak Riza. Halo. Halo. Assalamualaikum semuanya. Kabar Kak Riza? Alhamdulillah luar biasa. Kalian gimana kabarnya? Sama juga. Kita juga baik-baik juga, Pak. Doing good. Baik-baik ya berdua. Kalau nggak baik-baik berantem nggak jadi podcast nih jadinya. Kami selalu harmonis kok Kak. Kami berdua harmonis terus. Nah, sebelum itu Kak, sebelum kita ngobrol gitu kan seputar beasiswa LPDP dan seputar kampus ITB dan sebagainya, Kak Riza bisa nih ngenali diri dulu biar teman-teman kita lebih kenal gitu kan, karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Mungkin bisa kenalan dulu Kak sama pendengar podcast kita. Halo semuanya, jadi aku Riza Agung Ismadi dari Belitang kebetulan, dan sekarang juga masih stay di Belitang karena proses studinya juga masih online. Iya betul, dulu seniornya dari Revan dan Andrea dulu, tapi beda jurusan, satu fakultas. Jadi aku 2015 masuk Unsri di Fakultas Pertanian, jurusannya Teknik Pertanian. Kebetulan sekarang lagi studi di ITB, Alhamdulillah, Institut Teknologi Bandung di Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan untuk programnya Magister Teknik Lingkungan. Jadi benar yang dikatakan Revan, Alhamdulillah, sama Akbar, kalau semuanya saya masuk ke ITB itu melalui beasiswa, dan beasiswanya itu beasiswa LPDP, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Untuk masuk LPDP-nya di 2019 kebetulan, tapi masuk ITB-nya baru di 2021 ini. Jadi Januari kemarin mulai masuk reguler di kampus ITB-nya. Cukup sekian dulu. Nah, ini mungkin mau tanya dulu nih Kak, terkait LPDP ya. Boleh. Kadang-kadang kan kita itu kepengen nih, misalnya ada niat untuk S2, kemudian nyari beasiswa gitu Kak. Dan ketika kita pas jadi mahasiswa, ketika kita S1 pun beasiswa itu sebenarnya banyak banget. Nah, cuma kalau Kakak sendiri ketika ini kan Kakak sudah alhamdulillah dapat beasiswa LPDP.
Nah, apakah kakak ini sudah memang jauh-jauh hari itu mempersiapkan ini ketika kakak dari S1 dulu? Nah, entah dari semester berapa, entah dari maba kakak mungkin udah kepikiran untuk bisa dapat LPDP S2 gitu, Kak. Udah ada Iya. planning belum gitu kan? Karena ada di podcast sebelumnya itu cuma persiapan 1 minggu loh. Nah, iya. Iya, soalnya kalau Kak Citra kemarin kan dia tuh persiapannya loh di waktu yang sangat mepet sekali Iya, kan. betul. Nah, kalau kakak sendiri Oh, pernah ya, sama Kak Citra juga. iya kemarin sama Kak Citra kan. Iya. Waktu dia ke UK itu, waduh, kayaknya Cuma 1 minggu. Nah, gitu itu. kan. Nah, kalau Kak Risa sendiri itu punya planning nggak, nyusun planning untuk mungkin kehidupan perencanaan studi 2 sampai 5 tahun yang akan datang gitu. Itu gimana kalau Kak Risa? Sebetulnya kalau dari Kakak pribadi itu untuk lanjut S2 tuh belum terlalu kepikiran waktu itu deh ya, kalau di awal-awal kuliah. Karena dulu cita-citanya juga masih kayak kuliah dulu, selesai baru kayak kerja, terus ya nanti kalau ada rezeki baru lanjut S2 gitu. Tapi di pertengahan studi, kayak ada panggilan aja, kayak ada calling dari diri sendiri, kayak dari dalam hati kok pengen aja terjun ke satu bidang, pekerjaan yang tapi syaratnya membutuhkan S2 waktu itu kebetulan. Jadi jujur Kakak pengen jadi dosen gitu, pengen di bidang akademisi. Terus karena ngelihat persyaratan untuk jadi dosen kan harus S2 ya, dan mau nggak mau kayak, ya harus lanjut S2 gitu. Terus ya sebenarnya agak bimbang juga, karena S2 kan juga otomatis kayak pengorbanan untuk waktu, untuk studinya juga lebih lama, terus lulus kuliah juga harus kuliah lagi, mikir lagi, terus di tengah-tengah yang teman-teman lain ada yang udah kerja, ada yang udah membangun karirnya, kita harus kayak studi lagi, mengorbankan waktu lebih lama untuk ya menggapai cita-cita kita gitu ya, menggapai target kita. Eee, Sama kayak Kak Citra, jujur Kakak tuh persiapan untuk studinya juga 1 minggu untuk apply LPDP kurang lebih, 2 sekitar 2 minggu, 2 mingguan. Karena kami tuh lulus di Agustus deh ya, Agustus itu tuh udah periode akhir, sekitar tanggal 23-an, Kakak tuh tes TOEFL 23, terus LPDP itu tutupnya untuk submit berkas itu 10 September. Jadi kayak kurang lebih 2 mingguan, dan itu harus nyelesain berbagai berkas yang dibutuhin kayak surat keterangan kesehatan, proposal, rencana studi, terus rekomendasi dari dosen dan lain sebagainya kan. Jadi ya kurang lebih efektifnya seminggu untuk benar-benar mempersiapkan diri, milih tujuan studinya mau kemana, dan disesuaikan juga kayak, dari berkas-berkas kita itu tuh kita eligible-nya mau kemana gitu kan. Itu bener-bener kayak 2 minggu. Jujur Kakak dulu malah pengennya nggak LPDP. Kakak tuh malah pengennya dapat beasiswa dari kampus yang Kakak tuju gitu, atau enggak dari negara yang memang Kakak tuju. Itu tuh pengennya Kakak, karena ngerasa aja sih kayak udah dari S1 tuh Kakak ngabisin banyak duit negara gitu loh. Kakak tuh S1-nya bidik misi ya. Kakak tuh S1 bidik misi, terus kebetulan pas S1 tuh dapet kurang lebih 5 beasiswa apa ya Kakak tuh, bidik misi, terus bidik misi ya, bidik misi, terus program AIMS yang dari fakultas yang dari Kemendikti itu ya, Kemendikbud, ya dulu Kemendikti, terus apa namanya, Baktinusa, terus ada beasiswa Dataprint juga sih, 4 beasiswa. Nah jadi kayak ngerasanya udah banyak ngabisin beasiswa dari negara gitu loh ya, dan kayak pengen aja nyoba beasiswa dari dari negara tujuannya kan. Jujur dulu Kakak tuh pengennya ke Turki, kalau enggak ke Belanda kan, antara 2 negara itu. Tapi kebetulan LPDP pas buka kan, pas Kakak lulus. Jadi, ya udahlah coba dulu gitu, dicoba dulu apa yang ada kan kesempatannya, dan alhamdulillah sampai sekarang dan sampai ke ITB malah, itu sih. Jadi kalau persiapannya berapa tahun, sambil jalan sih, tapi menemukan passion kayak mau ke akademis, bidang akademisi, mau ngedosen itu pas di pertengahan studi, nggak dari maba-maba merencanakan tuh enggak. Terus kayak mau merencanakan ke LPDP yang itu tadi 2 mingguan sama kayak Kak Citra. Oh iya Kak, Mhm, tadi kan Kak bilang kalau persiapan Kakak itu selama 2 minggu gitu kan. Kalau menurut aku mhm. pribadi itu persiapan yang sangat singkat, tapi beruntung juga ya. Iya. Bisa langsung lulus gitu kan dalam 2 minggu. Bener bener Iya. bener. Kadang ada juga cerita di blogger-blogger di apa di blogger bahwasanya awardee di blogger kan ada yang nyoba 5 kali, ada yang nyoba 6 kali gitu Iya. kan gitu. Nah tapi Kak Riza nih
luar biasa loh, dalam waktu 2 Eh, minggu dia beruntung udah deh, lolos gitu beruntung Kak. itu tuh Biasa dari LPDP keberuntungan juga, sih, iya. keberuntungan Nah, juga. tapi Kak dalam waktu 2 minggu itu apa sih struggle Kakak gitu yang paling berkesan gitu? Nggak mungkin kan kita apa ya, nggak mungkin lurus-lurus aja, pasti ada lika-likunya dalam mendapatkan beasiswa Mhm. itu. Mungkin bisa cerita Kak? Sebenarnya yang paling awal tuh sebenarnya strugglingnya tuh malah ngumpulin niat sih, Dek. Bener. Bukan pas pas administrasinya tuh enggak, pas ngumpulin niat. Maksudnya kayak ngelurusin niat, tujuannya mau kemana, ngapain S2-nya, terus benar-benar memantapkan pilihan, mau ke dalam negeri atau ke luar negeri. Terus, eee, kayak benar-benar mempersiapkan diri mental kita, kayak, "Siap nggak sih?" Karena seleksi LPDP kan juga bakal lama gitu ya, dari Agustus tuh sampai Desember. Dan itu tuh kayak harus bolak-balik ke kota tujuan seleksi kita. Karena kebetulan LPDP di Palembang tuh belum belum ada gitu dan nggak ada. Di Sumatera itu cuman ada Aceh, Padang, Pekanbaru kalau nggak salah, Nah, Medan. peluang nih Nah, Kak, Kakak Aceh bisa ngedirikan nah, LPDP terus basis Palembang deh. iya, itu kayaknya harus ngusul itu kayaknya harus ngusul ke kementerian dulu deh, Kementerian Keuangan, karena kan yang menyelenggarakan Kementerian Keuangan deh ya. Jadi, ya kita manut-manut aja lah. Terus, ya itu tadi kayaknya strugglingnya tuh bener-bener pas ngumpulin niat, ngelurusin, terus kayak mau mau kemananya tujuannya. Terus sebenarnya kalau kalau itu udah dapet, terus tujuan kita studi itu mau apa, terus, tujuan program studinya mau apa, mau ke negara mana, terus nanti setelah studi itu tuh bakal ngapain, kalau semua itu tuh udah runut, udah dapet, ke belakangnya bakal mudah kok, kayak karena berkas-berkas yang dibutuhin kayak rencana studi, proposal studi itu tuh bakal ngikut dari yang itu tadi, yang kita persiapin tadi. Oke. Tapi kalau berkas yang paling struggling di 2 minggu itu TOEFL sih, TOEFL. Karena Kakak tuh 23 ya, wisuda tuh 21 Agustus, terus tes TOEFL-nya tuh 23 Agustus. Kalau mau wisuda kan apalagi wisuda offline ya, itu bener-bener hektik kan, kayak mau nyiapin keluarga dateng, terus nyiapin berkas-berkas yang mau dikumpulin, terus banyak kan yang mau disiapin untuk wisudaan offline, itu sih strugglingnya harus bagi waktu juga untuk prepare tes TOEFL dan alhamdulillah bisa kelewat gitu, bisa memenuhi persyaratan gitu. Tapi biasanya anak-anak lain juga strugglingnya di proposal sama rencana studi, karena itu benar-benar banyak informasi yang harus disiapin sih. Tapi aku masih gimana ya, Kak? Dengan gimana ya? Tapi aku yakin masih ibaratnya gini, Kak. Kalau aku masih yakin kalau Kak Riza itu ya udah mempersiapkan ini tuh udah jauh hari, maksudnya dari nggak mungkin Heeh, dalam 2 minggu itu dong ada apa yo, ya istilahnya. Nah, yang mau aku tanya itu adalah di LPDP itu, Kak, hal-hal apa aja sih yang dinilai ketika kita tuh masih S1 gitu? Nah, mungkin layak achievement kita ketika S1, mmm, misalnya organisasi. Nah, itu yang kayak gitu itu gimana, Kak, penilaiannya soal LPDP? kalau balik lagi ke persiapan tadi deh ya, karena disinggung Andrea, Iya, jujur Kakak tuh persiapan kalau pengen rencana lanjut studi kan dari tadi pertengahan studi ya, pas ngebetnya tuh pas balik dari Thailand gitu. Karena kayak, ya ngelihat jadi dosen tuh udah calling aja panggilan dari diri, kayak pengen aja terjun ke dosen, mengabdi, mengajar, terus memberdayakan gitu kan kalau di dosen. Terus jadi kayak udah ngerencanain, nyusun kayak dulu tuh jujur ya tadi tujuan Kakak tuh kalau nggak ke Turki ya ke Belanda. Tapi selama proses itu Kakak juga nyiapin gitu, nyiapin, kira-kira kalau beasiswa tuh yang dibutuhin apa, ya itu tadi bahasa Inggris disiapin sembari jalan. Terus prestasi-prestasi itu kalau di LPDP bukan jadi syarat, tapi jadi penunjang. Syaratnya ya apa yang sudah ditulis di LPDP gitu. Jadi siapapun bisa untuk mendaftar gitu. Tapi prestasi tadi menunjang gitu, tapi bukan jadi syarat utama sih. Jadi bakal menjadi poin plus dari kita untuk lebih meyakinkan LPDP. Tapi tidak menutup kemungkinan eh, yang dulunya di S1 eh, boleh dikatakan ya biasa aja gitu ya, nggak terlalu ngoyo untuk berprestasi dan lain sebagainya.
iya tetap aja bisa dapat LPDP dan itu banyak juga. Karena itu dibuka untuk setiap orang gitu, kayak kemungkinan kita untuk daftar LPDP tidak dibatasi akan prestasi. Tapi selama kita bisa memenuhi persyaratan dari LPDP ya monggo gitu, semuanya bisa daftar, gitu sih. Jadi sebagai penunjang. Heeh, heeh. Jadi kayak jangan takut duluan untuk daftar beasiswa, daftar LPDP kalau ngerasa kayak, "Aku dulunya nggak berprestasi, aku dulunya nggak ikut apa-apa, ikut organisasi enggak, terus ikut akademik yang lain kayak lomba-lomba juga enggak." Itu tuh juga nggak menutup kemungkinan, karena setiap orang juga berhak, asal kita memenuhi syarat dan bisa melalui setiap tes yang ada di LPDP, ya kenapa enggak gitu. Karena kan, eee, tujuan studi orang masing-masing orang tuh berbeda-beda ya. Ada yang tujuan studinya untuk tadi ngedosen, jadi dosen, ada yang tujuan studinya memang, kebutuhan dia dari kerjaan, mungkin karena dia di pekerjaan butuh satu ilmu khusus untuk dia lanjut studi, ya dia lanjut studi. Jadi kayak nggak dibatasin sih. Atau dia mau berkontribusi ke masyarakat, langsung dia punya satu yayasan, satu lembaga, terus kemudian dia ingin mengembangkan dan butuh ilmu S2-nya, ya kenapa enggak gitu. Asal tujuan dia studinya jelas dan setiap persyaratannya bisa terpenuhi, ya monggo aja gitu. Insya Jadi Allah juga lulus LPDP. iya sih, jadi kemarin tuh memang ada temen juga yang punya stigma kalau kita mau ikut beasiswa LPDP, beasiswa apa dia harus ada achievement. Jadi dia tuh Iya. minder duluan gitu nah. Iya, benar-benar. Nah, gitu. Nah, itu Minder tadi. duluan ya gitu nah. Jadi Tadi. Eh, jadi itu tadi guys kata Kak Riza kan nggak perlu takut gitu karena apa ya beasiswa itu diperuntukkan untuk kita semua apapun Iya. backgroundnya kayak gitu nah Benar-benar. iya kayak gitu mm, prestasi itu cuma Penunjang. penunjang saja bukan suatu persyaratan mutlak. mm, mm. Bener. Karena yang kata Kakak tadi sih bukan persyaratan. Seleksi awal dari beasiswa itu tuh bukan administrasinya, tapi niat kita mau daftar dan gimana kita ngalahin diri kita dulu sendiri gitu. Overthinking kita, ketakutan kita gitu. Itu baru Tapi pas masuk ke di administrasi. kan ada tahap wawancara tuh kayak. Mm, Nah, pas di wawancara itu pastikan kita ditanyai rencana studi kita itu mau apa gitu ke depan. Tujuan kita ke depan mau mm, apa lewat beasiswa LPDP itu. Pasti ditanyai kan mm, kan mm. Kak di Iya sama ditanyakan, interview. ditanyakan. Ya pasti ditanyakan deh, karena tadi di administrasi itu udah di tahap awal administrasi itu udah ada syarat namanya rencana studi sama proposal studi. Nah, rencana studi itu kayak kita mau ke kampus mana, SKS-nya apa aja yang mau diambil, profesor yang dituju siapa, rencana sekilas kayak tema besar kita tuh mau tesis, mau nyelesain permasalahan apa, terus rincian rincian biaya di kampusnya tuh berapa, terus kita mau di dalamnya tuh mau ngelakuin apa, lab yang dituju apa. Pokoknya rincian dari kampusnya itu di rencana studi. Terus kalau di proposal studi itu lebih ke kayak kenapa sih kita kita jabarin kenapa sih kita butuh untuk melanjutkan S2. Terus kita mau kontribusi ke apa. Terus nanti dengan tesis kita tuh permasalahan apa sih yang kita mau encounter gitu, kita mau selesaikan tuh apa. Lebih ke kayak gitu-gitu kalau proposal studi. Kayak lebih, kenapa sih kamu harus S2 itu di proposal studi. Kalau di rencana studi, itu tadi kampus tujuan dan penjabarannya tuh apa. Nah itu juga bakal ditanyakan pas wawancara. Dan bahkan itu yang paling dikulik sih sebenarnya di wawancara. Dan jarang juga malah yang nyinggung-nyinggung kayak, kamu dulu prestasinya apa? Terus kayak, kamu dulu pernah kemana aja? Itu tuh nggak terlalu disinggung malahan di wawancara gitu. Paling nanti itu tuh bakal ditanyain kalau relate sama kita yang sekarang gitu. Kayak umpamanya, oh dulu pernah publish paper Pak di international conference dan papernya tuh malah diterbitin jadi jurnal dan jurnal itu yang mau saya terusin untuk di tesis saya gitu-gitu malah ditanyain nanti. Yang relate-relate aja sih sebenarnya, nggak patokan banget yang kayak prestasi kamu apa. Kalau kamu nggak berprestasi nggak lulus LPDP nih, nggak gitu. Heeh. Nah, terus Kak, akhirnya kan banyak nih pilihan-pilihan universitas nih Kak. Terus kenapa sih Mm, Kak akhirnya memilih dalam negeri dan memilih ITB gitu? Kan kampus banyak toh. Nah, kenapa akhirnya memilih ITB? ya
Jadi Kakak bilang tadi ya, Kakak tuh tujuan awalnya memang pengen studinya di luar negeri, pengen ke Belanda atau enggak ke Turki. Di tes TOEFL Kakak dan alhamdulillah Kakak tuh juga sebenarnya mencukupi untuk ke luar negeri kebetulan. Tapi, eee, tujuan Kakak tuh nah pas di pertengahan Kakak kuliah, kan Kakak S1-nya teknik pertanian nih. Di Hmm. teknik pertanian tuh banyak bahasanya kayak sumber daya mesin dan lingkungan, terus biosistem, terus sumber daya air gitu-gitu pokoknya pokoknya banyak keteknikan kan kalau di teknik pertanian lebihnya bahasanya. Nah, di tengah perjalanan studi Kakak S1 tuh Kakak tertarik untuk ke bidang lingkungan gitu, kayak dampak teknologi dan rekayasa dalam pertanian ke lingkungan tuh apa sih? Terus kayak pengelolaan di bidang lingkungan pertanian berkelanjutan tuh gimana sih? Itu Kakak tertarik di bidang itu gitu. Terus cari-cari dulu tuh, cari-cari kemana aja yang bagus kalau di Belanda atau ke Turki gitu. Terus Kakak juga pernah sempet kontak sebelum LPDP, Kakak tuh pas proses LPDP sih malah pas di 2 minggu itu Kakak tuh coba kontak untuk salah satu profesor di Belanda. Kakak tujuannya dulu Wageningen University untuk environmental science kan. Terus kebetulan kontak dan Kakak tuh tertariknya untuk ke, manajemen air rawa gitu deh ya. Karena kan di Sumsel tuh rawa jadi salah satu concern besar kita kan di bidang pertanian gitu. Pengelolaan rawa tuh untuk pertanian bagaimana sih terutama di bidang keteknikannya. Gimana gimana sih pengelolaan rawa intinya gitulah pokoknya. Terus Kakak coba kontak salah satu profesornya dan Kakak ceritain kan kalau, background Kakak teknik pertanian tapi belum terlalu banyak dasar ilmu lingkungannya gitu. Terus beliaunya juga bilang kalau, ya lahan rawa tuh kalau di negara 4 musim dan di 2 musim tuh agak sedikit berbeda kan pengelolaannya. Terus Kakak juga mikir juga sih itu tuh, kalau di Belanda tuh udah advance banget ya untuk pengelolaan lingkungannya, kayak apalagi penanganan air mereka kan udah advance banget. Terus sedangkan Kakak dengan background yang teknik pertanian dengan ilmu lingkungannya yang masih terlalu awam gitu ya, ada beberapa mata kuliahnya tuh yang berbasis lingkungan di teknik pertanian. Tapi kan tidak terlalu mendalam kayak ilmu lingkungan yang S1-nya teknik lingkungan bener-bener gitu ya. Jadi Kakak mikir, eee, kalau seumpamanya memaksakan diri ke Belanda, terus dengan beragam perbedaan itu, terus kayak background Kakak juga belum terlalu mumpuni di bidang lingkungan, nantinya gimana gitu. Bukan bukan perihal prosesnya juga sih, pas baliknya ke Indonesia juga kayak, ilmunya bakal relate nggak ya gitu. Pengelolaan di sana dan di Indonesia bakal bisa diterapin nggak ya, gitu-gitu sih pemikiran Kakak dulu. Jadi Kakak pertimbangkan lagi dan kebetulan teknik lingkungan di Indonesia untuk magister, dalam negeri yang dibuka dari LPDP itu tuh cuman ada 2 kampus, eee, ada ITB sama ITS. Terus Kakak milih ya Kakak dua-dua itu Kakak pilih, ITB pilihan pertama, ITS pilihan kedua, terus ketiganya tuh Kakak masih milih Teknik Pertanian UGM. Jadi jadi tapi alhamdulillah bisa dapat LOE ITB sih dan ya itu tadi ceritanya sih kurang lebih seperti itu. Kalau ditanya kenapa nggak ke luar negeri ya itu tadi, karena kayak studi Kakak masih bisa dipenuhi di dalam negeri dan kebutuhan Kakak studi ya masih dalam negeri, belum 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 butuh untuk ke luar negeri gitu. Singkatnya sih seperti itu. Oh iya, tadi kan Kakak Mhm. bilang dapat LOE dulu baru oh jadi Kakak tuh prosesnya dapat LOE dulu baru apply beasiswa Oh, gitu? enggak, apply beasiswa dulu baru dapat LOE gitu. Kan tadi 3 pilihan deh ya, ITB, ITS, UGM. Jadi Oh kebetulan bisa dapat LOE ITB gitu maksud Kakak. oh, jadi apply beasiswa dulu Kak Mhm. ya? Iya, apply beasiswa dulu. Karena Kakak dulu mikirnya gini, eee, nyari yang mau ngedanain dulu sih baru daftar kampusnya, kalau belum dapet yang ngedanain daftar kampusnya kayak yang mau Iya bayar siapa Bener gitu. sih. iya iya, betul. Berarti kakak nge-apply beasiswanya di 2019. Terus masuk kampusnya tadi 2019. di 2021 ya kak? 21. Heeh, Mhm, berarti itu nggak apa-apa kak, kan ada jarak apa namanya dari mhm, kita keterima di LPDP-nya ke Sama kita kampusnya. sama kampusnya kan, kalau kita keterima di mhm, universitas. Nah itu ada iya. batasan waktunya nggak kak?
gitu? Apa nggak Oh, boleh lebih dari ada. setahun gitu, 2 tahun gitu, dari kita Ada. ketik Jadi LPDP itu? heeh, jadi kan Kakak di 2019 ya? Hmm. 2019, terus sebenarnya Kakak tuh udah mulai studi di Teknik Lingkungan ITB itu udah dari 2020 Agustus. Tapi terhitung masuk regulernya itu di 2021. Karena kebijakan kampus ITB-nya. Karena S1 Kakak kan Teknik Pertanian, terus S2-nya Teknik Lingkungan. Nah, di ITB itu ada kebijakan kalau S2-nya berbeda dengan S1-nya, terutama di Teknik Lingkungan ya. Jadi kayak anak-anak yang S1-nya non teknik lingkungan, kalau masuk ke S2 teknik lingkungan, itu harus ikut namanya program matrikulasi. Matrikulasi. Matrikulasi itu kayak semester semester penyesuaian, kurang lebih kayak gitu. Jadi satu semester kita tuh belajar, tapi belajar dasar-dasarnya teknik lingkungan gitu. Untuk yang anak non teknik lingkungan. Jadi satu semester itu tapi tidak terhitung SKS. Kayak tetap bayar UKT, tapi nggak terhitung UKS, SKS gitu. Jadi Oke. jadi satu semester itu kayak percobaan aja. Kalau satu semester bisa lewat dan nilainya memenuhi standar ITB, nanti bakal masuk ke kelas reguler gitu. Kalau dari LPDP sendiri sih batas waktunya itu 1,5 tahun deh ya untuk mengumpulkan LOE. Terus kebetulan sebenarnya tergantung juga sih kalau dia program afirmasi kan di ITB banyak banyak jalur masuk ya. Ada afirmasi, ada reguler, terus ada targeted group. Nah, kalau anak-anak afirmasi itu dia bakal dapat namanya program pengayaan bahasa. Kalau nilai skor bahasa Inggrisnya itu masih di bawah syarat dari kampus. Contohnya ya nih, kalau ITB itu syarat masuknya itu TOEFL-nya 475. Nah, anak-anak yang skornya di bawah 475 nanti dari LPDP bakal dikasih namanya program pengayaan bahasa. Jadi, dia bakal di-training bahasa Inggrisnya untuk mencapai target dari kampusnya gitu. Jadi anak-anak yang di bawah 475 yang tujuannya ke ITB bakal dapat pengayaan bahasa. Nah, untuk anak-anak yang dapat pengayaan bahasa itu masa untuk mengumpulkan, LOE-nya itu 1,5 tahun dari dia selesai pengayaan bahasa. Tapi kalau anak-anak yang nggak dapat pengayaan bahasa, itu 1,5 tahunnya itu terhitung pas dia dari pengumuman. Jadi Kakak kemarin pengumuman Desember, kebetulan Kakak nggak dapat pengayaan bahasa meskipun Kakak afirmasi, jadi terhitungnya 1,5 tahunnya itu dari Desember. Jadi untuk anak-anak yang pengayaan bahasa, itu 1,5 tahunnya terhitung dia selesai pengayaan bahasa, gitu. Oh, gitu. Ini baru tahu nih, Kak. Heeh. Ada pengayaan bahasa Iya, ini baru tahu sih aku. Informasi pengayaan baru bahasa. nih ya. Heeh, Itu berlaku itu juga ini kalau sih, untuk itu yang luar negeri juga nggak, Kak? iya, Oh, berlaku juga untuk luar negeri. Jadi kan di LPDP kan syarat antara anak afirmasi sama anak reguler beda ya skor bahasa Inggrisnya. hmm. Udah tahu belum kalian? Tahu kan ya? Udah tahu. Kalau di luar negeri itu yang afirmasi itu 500 bisa ke luar negeri, 500 skornya 500 bisa daftar ke luar negeri. Tapi untuk anak reguler yang mau ke luar negeri itu harus 550. Iya. Heeh. Jadi anak yang reguler mau daftar ke dalam negeri itu harus 500. Jadi anak afirmasi 500-nya bisa ke luar negeri, anak reguler 500 baru bisa daftar ke dalam negeri gitu. Hmm. Jadi itu sih kenapa kenapa dikasih fasilitas pengayaan bahasa karena itu tadi yang afirmasi pengayaan skor bahasa Inggrisnya untuk LPDP tidak terlalu tinggi setinggi reguler gitu. Tapi pengayaan ini cuma berlaku untuk yang afirmasi ya, Kak? Afirmasi, Oh. afirmasi doang. Afirmasi kan banyak, ada afirmasi bidik misi, afirmasi santri, afirmasi Indonesia Timur. Nah, itu semua dapat kok, dapat. Dan nanti pengayaan bahasanya juga disesuaikan tergantung tujuannya ya. Kalau semuanya dia mau ke US bisa bisa pakai TOEFL kan kalau US. Jadi dia bakal dikasih TOEFL. Kalau dia mau ke Europe, ke negara-negara Eropa kan biasanya harus IELTS nih. Nah, dia bakal dikasihnya IELTS. Jadi menyesuaikan persyaratan dari tujuan dia ke kampus mana gitu. Yang dalam negeri dikasihnya TOEFL.
Tapi itu Kak, ditentukan oleh pihak LPDP Kak ya, kita mau ikut pengayaan bahasanya itu di lembaga apa, atau memang sudah disediakan atau gimana sih Kak, pengayaan bahasanya itu? Oh, kalau pengayaan bahasa random ya yang nentuin LPDP, tapi lembaga-lembaganya tuh udah ditunjuk sih. Jadi dan itu juga di kota-kota tertentu Oh, kayak mhm, kayak Jakarta tuh ada UIN Syarif Hidayatullah, ada UI, terus kalau Bandung ada UPI, Unpad ada nggak ya? Pokoknya di kota-kota tertentu gitulah, Semarang, di Undip, terus UGM. Biasanya tuh di lembaga bahasa dari kampusnya dari gitu. kampusnya. Jadi nanti anak-anak yang dapat afirmasi tuh ngumpul di kota yang dia mau pengayaan bahasa kan. Dan itu juga dikasih fasilitas sudah dapat uang uang saku bulanan, terus udah dapat segala fasilitas di pengayaan bahasa kayak buku-bukunya, biaya programnya juga udah dibiayain, dan nanti pas mau tes official, baik IELTS maupun TOEFL juga udah dibiayain dari LPDP-nya. Jadi tinggal berangkat aja. Terus dapat juga uang transport mau balik balik pergi gitu. Dapat juga. Oke. Jadi program pengayaan ini masuk terinclude dalam beasiswa LPDP Kak ya tadi kan? Mhm, Yang terinclude udah, yang memang tidak udah terinclude dapat. itu berarti yang matrikulasi itu yang Kakak bilang tadi itu? Oh iya, kalau Oh, matrikulasi terinclude tapi hanya uang SPP. Jadi oh, uang UKT-nya yang dibiayain tapi kayak biaya hidupnya belum dapat karena dia Oh, masih terhitungnya kan di luar, karena yang matrikulasi itu sebenarnya Kakak, itu sebenarnya, studinya nanti bakal 2,5 tahun. Jadi studi S2 Kakak 2,5 tahun normalnya gitu. Tapi yang di cover LPDP itu 2 tahunnya. Tapi yang matrikulasi itu UKT-nya yang ditanggung, yang lain nggak ditanggung. Jadi alhamdulillahnya karena pandemi ya, jadi nggak harus ke Bandung sih, jadi iya kayak iya. ada hikmahnya juga bagi Kakak pandemi ini. Jadi masih bisa online, masih bisa di-cover sih. Di Mungkin rumah kita masih bisa bisa luruskan makan. lagi kan. mm, Jadi kalau program LPDP ini dia sudah terinclude apa ya untuk SPP program matrikulasi, tapi mm. kecuali biaya hidupnya Mhm, gitu Oh, kan. benar-benar. Dan mhm, juga bener. beasiswa LPDP bagi teman-teman yang belum sampai skor TOEFL-nya terkhusus di Afirmasi. afirmasi, Hmm. dia bisa ikut program pengayaan bahasa gitu dan Hmm. biayanya juga sudah terinclude oleh LPDP, LPDP. biaya hidupnya dan sebagainya pada saat program pengayaan Pengayaan. bahasa. Seperti itu teman-teman. Biar jelas. Oke. Oh iya, tapi iya, tapi ini ada highlight juga ya kalau di matrikulasi itu sistemnya reimburse. Jadi kita dulu yang nanganin UKT-nya, yang nalangin UKT-nya, nanti ketika kita sudah masuk reguler nih, udah udah dinyatakan lulus dan kita baru bisa dapat reimburse-an dari Oh, LPDP-nya. Jadi LPDP-nya tuh nanggungnya ketika kita udah di reguler nanti bakal di-reimburse, oh jadi Oh, gitu. jadi diganti uangnya kak ya. Hmm. Oke, Sistemnya penggantian gitu. oke. Apalagi nih kira-kira. sudah sangat jelas sih sebenarnya. Udah jelas banget. Jelas banget. Nah, satu ada lagi Kak. Apa sih Mhm, challenge terbesar Kakak pada saat Kakak kan background-nya S1 kan teknik pertanian ya. Tapi pada mhm. saat S2 kan teknik lingkungan gitu. Teknik lingkungan ya tadi ya. Iya. Apa sih Teknik challenge-nya? lingkungan. Apakah karena tadi kan di teknik pertanian kan ya kita kan masih awam ya mengenai lingkungan gitu kan. Walaupun ada belajar sedikit Walaupun tentang ada itu. sedikit gitu kan. Apa sih tantangan pada saat belajar? Apakah ada materi yang sangat membingungkan gitu kan? Atau apa gitu ya tantangan challenge terbesarnya pada saat masuk ke teknik lingkungan gitu? Iya, jadi, info aja ya kalau di teknik lingkungan ITB itu ada 3 konsentrasi, ada tiga pembagian lagi gitu. Ada teknologi manajemen lingkungan, TML, terus ada pencegahan dan penanggulangan pencemaran, terus ada juga, kesehatan keselamatan lingkungan. Nah, Kakak tuh di TML-nya, di teknologi dan manajemen lingkungan. Yang buat Kakak agak syok tuh sebenarnya adalah semua materinya berhubungan dengan kimia, kimia, dan kimia. Itu karena di teknik pertanian tuh lebih banyak mainnya di fisika gitu. Iya benar. Fisika dan heeh, fisika fisika dan pokoknya kalau berhubungan dengan fisika-fisika gitulah kalau di teknik pertanian tuh. Jadi
agak gimana ya, agak bener-bener penyesuaian lagi gitu, bener-bener struggling-nya tuh di awal-awal tuh itu tadi, kimia tuh jadi ngulang dari awal lagi gitu loh, Dek. Karena itu tadi kan bahasan teknik pertanian, fisika, bahasan teknik lingkungan, campuran antara fisika, biologi, dan kimia, tapi lebih banyak ke kimianya, gitu. Itu sih yang jadi Banyak struggle-nya. topik ya, ya. Oke. Iya. Mhm, Nah, challenge yang kan aku kan ada teman nih Kak, dia juga mhm, apa ya, S2 juga kan di Hmm. UI gitu kan. Nah, dia juga challenge-nya gini, dia kan dari S1 langsung S2 gitu. Sedangkan teman-temannya mhm. sudah bekerja gitu nah. Nah, Nah, ini Oh juga iya itu tuh. juga. Nah, ini nggak mungkin kan kadang kita tuh suka banding-bandingin kan. Kalau udah pasca Mhm, kampus nih ada yang S2, ada yang kerja gitu kan. Nah, sedangkan posisi kita ini misalnya S2 itu kan ya belajar lagi lah ibaratnya kan. Sedangkan orang mhm. tuh udah yang lain udah berpenghasilan gitu kayak udah punya uang lah intinya gitu. Nah kalau Kak Riza sendiri pandangannya gimana sih soal yang kayak gitu, Kak? Mhm. Eee, itu sebenarnya juga bukan tantangan sih, Dek, ya, agak satu beban sih, beban tersendiri lagi ya. Karena kan di S2 tuh bakal lebih beragam, Dek, ya, bakal lebih beragam karena kita nggak sebaya lagi gitu. Kita tuh di kelas bakal ada yang bahkan di kelas Kakak tuh ada yang selesai S1 angkatan S1-nya itu 97. Kakak baru lahir, beliau sudah kuliah gitu. Dan S2-nya bareng Kakak gitu. Dan banyak lagi sih, ada yang berbagi background, ada yang background-nya udah kerja di PDAM, ada yang di tambang, ada yang di pokoknya di berbagai bidang, di pemerintahan. Terus itu tuh jadi satu ke-insecure-an mungkin ya, karena karena setiap perkenalan nih, biasanya ditanya sama dosen, "Kenapa lanjut studi?" gitu, "Apa memang butuh dari kerjanya atau memang bagaimana?" gitu. Terus kayak, "Pengalaman kerja kemarin di mana?" gitu. Itu bakal ditanyain terus kayak, "Kakak, saya fresh graduate, Pak, belum ada pengalaman kerja." "Oh, S1-nya dari mana, Mas?" "Dari teknik pertanian, Pak." Terus kayak jadi kayak udah belum kerja, dari teknik pertanian lagi, kayak dosennya tuh, "Oh iya, nggak apa-apa," gitu. Menenangkan sih sebenarnya, tapi jadi insecure sendiri. Itu tuh terus itu juga ngefeknya biasanya di tugas deh ya, karena kan biasanya ada studi kasus nih, ada seumpamanya apa gitu ya, satu materi tertentu, terus dibuat tugas kan, dibuat tugas. Biasanya yang udah kerja tuh bakal bawa kasus dari background kerjaan dia, yang berhubungan dengan pengalaman mereka gitu ya. Terus kita kan karena baru, jadi kayak meraba-raba gitu loh kalau mereka tuh karena udah pernah berpengalaman dan terjun, bakal lebih banyak relate-nya gitu sih kalau kalau itu juga jadi tantangan tersendiri gitu. iya sih. Mungkin itu sih. Iya sih. Karena S2 itu lebih beragam. Iya Heeh, benar-benar. Iya lebih sih, beragam. benar-benar. Aku baru ini sadar juga sih. Umurnya, Iya, Iya, gitu. kerjaannya. umurnya, background-nya, betul. Kadang Jadi kadang juga pernah diceritain itu kalau dikasih study case itu ya, kalau kan mhm, kan teman-teman yang sudah apa ya, sudah kerja dia kan pengalamannya sudah banyak gitu Hmm. kan. Jadi ada temanku yang dikasih study case gitu masalah startup, sedangkan Ah, dia nggak punya pengalaman soal oh iya iya startup kayak benar. gitu. Nah, Iya. jadi mhm mhm mhm. ya apa ya, bingung Heeh. gitu. Iya iya. Kadang dia juga Iya, dia pernah cerita sama aku, "Aduh gimana ya, ini nggak ada pengalaman soal startup," gitu Heeh, kan. benar-benar. Gitu. Jadi merasa insecure pada saat S2 gitu. Benar-benar. Tapi gimana sih Kak ngadepi ke-insecure-an itu, Kakak gitu, saat belajar walaupun beda umur atau beda background kayak gitu kan? eee, ya nggak apa-apa, bertanya tuh nggak apa-apa, jangan malu bertanya malah. Kalau Kakak tuh malah lebih banyak, eee, nanya meskipun ya urusan gitu ya, mau ditanggapinya kayak gimana, nanya aja dulu gitu. Jadi lebih banyak bertanya, bersosialisasi, berdiskusi gitu, jangan jangan kalau kita insecure insecure jangan tambah mundur gitu. Kita malah kayak, ya udah nggak apa-apa, kita insecure tuh boleh. Karena kayak harus insecure nggak sih untuk kita lebih maju gitu. Kalau kita ngerasa nggak insecure kayak malah sok-sokan banget gitu. Jadi kalau kita sudah insecure, terus kita tahu kan, kalau insecure kan kita tahu, oh aku kurangnya tuh di sini gitu. Malah kita jadi tanya, berbenah, diskusi gitu. Terus juga jangan jangan sungkan untuk terus belajar, bertanya aja gitu. Meskipun
Meskipun ya Kakak juga agak males sih sebenarnya kalau seumpamanya terus belajar gitu ya, bosen juga sih. Karena kan ya apalagi offline gini, udah offline, terus kayak belajar mulu. Jadi ya nggak apa-apa, bertanya, diskusi, terus tukar pikiran. Jangan 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 stuck sih karena insecure terus kita malah tambah mundur. Nah ini mungkin agak di akhir juga Kak, ini mau nanya juga. Eh, Mhm, Sebenarnya kalau kita mau S2 itu dasarnya tuh Kak karena keinginan atau lebih ke kebutuhan? Itu sih Kak yang mau aku tanya. Kalau orang itu kan ada bilang gitu kan, kalau mau S2 itu sebenarnya harus ditanya dulu ke diri kita sendiri kan. Sebenarnya kita itu posisinya butuh atau enggak dengan S2 gitu. mhm, Sebagai kita tuh passion atau enggak gitu. Atau keinginan ya. Itu kadang aku juga gimana ya Kak nanggapi orang yang bertanya kayak gitu kan. Kadang ya sebenarnya mikir juga sih aku itu pengen S2 tapi di sisi lain ya gimana ya dibilang butuh itu ya bingung gitu butuhnya itu karena apa gitu sekarang gitu aja. Jadi karena kepengen aja gitu. Nah, itu gimana sih Kak kalau menurut Kakak pandangan soal itu sih? Kebutuhan atau keinginan? Nah, gitu. sebenarnya dua-duanya deh ya. Kalau butuh doang tapi kita nggak pengen juga nanti bakal jadi beban kan. Beban Heeh. untuk menuntaskan kebutuhan kita gitu. Kalau pengen doang tapi nggak butuh kayak terus nanti ngejalaninnya udah ngejalanin nih, udah S2 terus kayak buat apa gitu nanti ujung-ujungnya Heeh. untuk apa, malah jadi jalannya nggak karuan kan, nggak nentu karena nggak ada goals yang mau dicapai gitu. Mhm. Harus dua-duanya, tapi kalau lebih berat ke mana, eee, Kakak ngerasanya butuh dulu aja baru nanti pengennya mau kemana gitu, disesuaikan dengan kebutuhan kita gitu. Kalau butuh sekarang nih kayak Kakak baru juga dulu kayak masih agak bingung. Lulus nih ya kan, lulus baru banget lulus, keluar dari auditorium gitu istilahnya 21 Agustus, terus 23 udah struggling mau S2 gitu ya. Tapi balik tadi, Kakak Kakak goals-nya mau jadi dosen, mau akademisi gitu ya, amin ya Allah. Itu tuh syaratnya kan harus S2. Kalau kalau, mau kerja dulu, Kakak mikirnya dulu kalau mau kerja dulu, nanti, eee, kan kita terikat kontrak tuh kan kalau kerja biasanya. Terikat kontrak beberapa tahun, terus nanti bisa jadi di tengah perjalanan, eee, mungkin karena kebutuhan perusahaannya malah Kakak yang nyuruh S2, tapi mungkin nggak sesuai passion Kakak atau dan lain sebagainya. Pokoknya Kakak berkecamuk juga sih waktu itu. Terus jadinya kayak, ya udah mumpung ada kesempatan, terus butuh juga untuk mencapai tujuan ngedosen tadi harus S2, jadi ya udah Kakak lakuin aja, ambil kesempatannya, dicoba dulu. Kalau memang waktu itu Kakak nggak lulus di LPDP, ya mungkin bakal sembari kerja, sembari, ngeset jalan yang lain, nyari beasiswa dari kampus yang Kakak tuju, gitu sih dulu. Jadi Oke. mending mending seimbang aja Oh, dua-duanya, iya. udah butuh, pengen juga, jadi lanjut, gitu. Oke. Mhm. Oke, sudah sangat jelas ini. Ya, sudah Mantap. sangat jelas, mantap kita ngobrol Oke. soal PDP kan sampai seluk-beluknya. Heeh. Udah agak dalam Iya, malah agak sampai dalam, ke ya. teknis-teknis Iya, tadi udah gitu. mulai masuk kita. Ah, masuk gitu. Oke. Ada mungkin terakhir nih Kak, kalau Mhm. dari Kak Riza sendiri mungkin ada yang mau disampaikan nggak ke kita-kita nih? Yang masih bingung Yang mau masih kerja, bingung untuk pasca kampus nih, mau ngapain gitu mau kan. ngapain, terus juga mungkin yang teman-teman kita yang masih S1 juga masih bingung gitu kan ke depannya planning-nya mau ngapain gitu. Nah, mungkin Kakak ada ini nggak masukan, tips atau hal-hal yang bisa disampaikan gitu? Oh, serius banget ya kayak Mario Teguh langsung jangan. Lebih lebih ke saran Kakak sih, eee, memang harus planning-nya jauh-jauh hari, jangan mepet-mepet, karena kan ya setiap orang berbeda-beda gitu ya. Tapi saran Kakak lebih jauh kita nge-planning-nya lebih baik gitu. Jadi set goals kita dulu apa, kebutuhan kita apa, luruskan niatnya, terus ya udah mantepin dalam hati kalau memang mau lanjut, lanjut gitu. Jangan jangan setengah-tengah, jangan setengah-setengah gitu. Kalau setengah-setengah ya nanggung aja gitu, nggak maksimal malah jatuhnya nanti, eee, nggak S2-nya nggak dapet, udah buang-buang waktu gitu. Jadi set your goals, terus jalani
dengan 100%. Kalau memang udah A, ya udah A gitu. Jangan jangan banding-bandingin diri kita dengan orang lain juga sih. Nanti heeh, dan nanti temen kan pas udah lulus nih ya, udah ada yang kerja, udah ada yang nikah, udah ada yang mungkin rintis bisnisnya dengan berbagai penghasilan mereka. Terus nanti juga bakal banyak questions dari orang-orang, kita kayak, "Kenapa sih harus S2?" Gitu, kayak, "Ya udah mending kerja aja," dan lain sebagainya. Tapi kan setiap orang punya timeline, pokoknya semua orang punya tujuannya, jadi kayak you is you dan orang adalah orang gitu, orang lain adalah orang lain. Jadi nggak bisa satu satu orang disamakan dengan orang lain, karena sepatu kaca itu muatnya cuma untuk sendirilah gitu, nggak untuk yang lain, nggak untuk Bella atau untuk siapa gitu. Oke. 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 Guys, mungkin untuk podcast kita malam hari ini mungkin udah banyak banget yang kita udah bahaskan sama Kak Riza. Dan kami mau ngucapin terima kasih banyak sekali lagi buat Kak Riza. Makasih banyak Kak udah Sama-sama, mau temenin sama-sama. kami pada hari Terima ini. kasih juga. Oh, gitu kan panjang lebar soal LPDP, soal studi, soal S2 banyak lah gitu. Dan Iya. ya kedepannya kita harap ke teman-teman juga yang nonton gitu kan, yang dengar podcast ini juga bisa termotivasi, juga bisa menjadi masukan tersendiri dari podcast ini. Semoga jadi manfaat bagi teman-teman gitu, untuk bisa menjadi pertimbangan kalau misalnya teman-teman mau S2, apply beasiswa LPDP, dan juga hal-hal lain lah terkait dengan studi S1 dan S2 gitu. Nah, sekali lagi terima kasih Kak Riza dan juga teman-teman yang sudah mendengarkan. Dan pada kesempatan kali ini kami juga mengucapkan terima kasih juga kepada para pendengar dan juga para penonton setia teman baru podcast yang sekarang udah berubah ya dari Kui Podcast jadi teman baru podcast. Semoga di setiap podcast kita selanjutnya selalu ada teman baru yang selalu membahas topik-topik baru dan juga punya manfaat baru bagi kita semua. Oke? Oke. Dari Mas Repan Sudah? yang bisa Cukup? Sudah, cukup. Oke. Oke, mungkin itu saja untuk podcast kita kali ini dan sampai jumpa di teman baru podcast selanjutnya. Bye.